Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama para jamaah yang senantiasa menantikan siaran-siaran dari Media Forma Jakarta. Kali ini kita bersama tamu spesial Bapak Afif Soleh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat selalu, apalagi dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Dalam pertemuan ini kita akan membahas kitab Qimatul Zaman Indal Ulama, karya Dr. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini kami akan membahas tentang kitab yang sangat unik, karya ulama hebat, yaitu karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang berjudul Qimatul Zaman Indal Ulama. Kitab ini kitab judul kitabnya unik. Kenapa saya bilang enak? Kitab ini menjelaskan tentang betapa ulama-ulama dahulu sangat menghargai waktu. Karena pada dasarnya al-umru qasir wal ilmu katsir. Nah, umur manusia ini terbatas, sedangkan ilmu pengetahuan ini tidak terbatas, banyak sekali. Maka strategi ulama-ulama dahulu untuk mendapatkan banyak ilmu ini punya beberapa trik. Di antaranya trik yang terbesar, ulama-ulama dahulu itu menjaga makanan. Makannya sedikit. Kalau kita sekarang ini sedikit-sedikit makan. Nah, kalau ulama dahulu itu sedikit tidurnya. Kalau kita sekarang sedikit-sedikit tidur. Nah, ini bedanya ulama dahulu dengan sekarang, bedanya sedikit. Nah, di kitab ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ulama-ulama dahulu itu menganggap waktu sangat berharga. Contoh di kitab ini itu dibahas tentang Abu Yusuf. Abu Yusuf ini salah satu muridnya Imam Hanafi. Beliau ini diuji oleh Allah, anaknya meninggal dunia. Saking sibuknya, gampangannya tidak mau ketinggalan ngaji dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Meninggalnya anaknya ini tidak menjadi kesedihan, bahkan disuruh ngurus orang. Setelah disolatin, urus sana jenazahnya. Bahkan beliau ini tidak mau ketinggalan ngaji sama gurunya. Luar biasa ini beliau ini. Di samping itu juga di kitab ini juga dikupas tentang betapa Imam At-Tabari yang kita kenal seorang mufassir. Beliau ini konsisten dan sangat produktif dalam berkarya. Di antaranya beliau ini setiap hari menulis 40 halaman. 40 halaman untuk menulis karya-karyanya. Ini di antaranya yang dibahas di kitab ini. Dan saya kira kitab ini perlu dikaji, terutama bagi santri, alumni yang pernah pesantren dan yang lainnya, karena ini menjadi motivasi betapa ulama dahulu ini sangat hebat. Terutama ada ulama yang sampai tidak menikah. Contoh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau ini luar biasa, sampai menunda pernikahan, bahkan tidak menikah karena punya pendapat ilmu ini bisa hilang gara-gara ma baina surrah wa rukbah. Ini menjadikan ilmu hilang. Bahkan pernyataan ini pernah dikomentari oleh Imam As-Suyuti. Ya, justru dengan adanya menikah ini kita menjadi gairah, menjadi semangat, terutama dalam menelaah kitab, belajar dan yang lainnya dari pernikahan. Ini beberapa ulama-ulama yang disebutkan di kitab ini. Contoh lagi, di sini itu ada ulama yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau ini termasuk muridnya Imam Hanafi. Bahkan jalur Imam Asy-Syafi'i belajar fikih Hanafi ini melalui wasithah, perantaraan dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di dalam kitab ini beliau ini mengupas la yanamu minal laili illa qalilan. Tidurnya sedikit, terutama di malam hari. Ini kehebatan ulama-ulama dahulu dengan kita sekarang ini sedikit. Nah, nih. Terus di samping itu ulama-ulama dahulu itu di samping senang membaca, bahkan uniknya di kitab ini itu ada ulama yang meninggal dunia
Gara-gara apa? Dijalani sambil membaca. Saking uniknya ada yang membaca dijalani sampai ketabrak keledai. Nah ini saking senangnya, jangan sampai waktu ini terbuang sia-sia. Ini kehebatan ulama-ulama dahulu. Dan saya kira kitab ini perlu ditelaah lah pokoknya, terutama untuk motivasi kita sebagai generasi sekarang ini terkait ilmu pengetahuan semakin mudah diakses. Mulai dari internet, mudahnya kita mencari kitab di PDF dan lainnya. Tinggal bagaimana kuncinya itu satu. Apa itu? Kemauan. Banyak orang, banyak jalan, tapi kalau tidak ada kemauan, niscaya jalannya ini seolah-olah buntu. Ibaratnya ulama dahulu itu punya punya filsafat hidup yang luar biasa. Di antaranya adalah al-qalil ilal qalil katsir. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita tahu yang namanya banjir. Banjir ini bisa besar, ini berawal dari kumpulan tetesan air. Nah, apalagi kita kalau waktu kita bermakna sedikit-sedikit menghafal, menelaah, mengembangkan ilmu yang kita dapatkan, niscaya ilmu kita akan semakin banyak. Nah, ini saja mungkin sekedar prolog terkait kitab Qimatuz Zaman. Kita lanjutkan dengan diskusi agar lebih bervariasi, lebih enak nantinya. Baik Bapak, terima kasih. Sebagaimana dijelaskan, di sini saya ingin bertanya, Ya. bagaimana trik menggunakan waktu ala ulama-ulama zaman dahulu yang katanya tadi sangat menghargai waktu dan sangat konsisten dalam melakukan sesuatu itu. Ya, ulama-ulama dahulu itu pintar manajemen waktu. Saya kasih contoh di kitab ini dijelaskan Imam An-Nawawi ini membuat catatan-catatan dalam sehari ini menelaah beberapa kitab. Jadi habis subuh menelaah kitab apa, setelah itu menelaah kitab apa lagi, itu sangat terperinci waktunya. Bahkan ada ulama pakar hadis namanya Yahya bin Ma'in. Beliau ini dikenal ulama yang menjadi panutan dalam ilmu hadis. Bahkan rawi-rawi hadis yang dari beliau ini luar biasa banyaknya. Beliau ini sangat menghargai waktu. Bahkan beliau ini mengulang beberapa hadis, di samping diulang ditulis. Sampai satu hadis itu sampai ada yang ditulis 50 kali. Ini kehebatan ulama-ulama dahulu itu seperti itu. Terus bagaimana dijelaskan tadi, mengapa ulama dahulu memilih untuk tidak menikah? Padahal dalam Islam menikah itu kan sunnah. Bagaimana pendapat Bapak atas pandangan ini? Ya, Syekh Abdul Fattah Abu Buddha punya karya lain, judulnya adalah ulama-ulama yang tidak menikah. Namanya al-ulama al-huzzab. Bahasa Arabnya al-huzzab, tidak menikah. Mereka sengaja saking senangnya ilmu pengetahuan ini menunda pernikahan, bahkan sampai tidak menikah, karena punya alasan ilmu seseorang ini akan hilang ketika kita sudah terlena dengan tadi saya singgung ma baina surrah warubah. Karena ya memang apa ya, bahasanya itu kayak durian, kelihatannya dilihat itu ganas tapi rasanya itu sangat mengesankan. Ini yang menjadikan orang terlena. Bahkan berkeluarga ini menjadikan orang ini ada yang malas. Contoh yang kita biasa membaca, gara-gara sudah punya anak, punya istri, kita lebih menghabiskan waktu dengan istri, dengan anak-anak kita. Maka ada ulama-ulama terdahulu itu tidak menikah. Gitu. Baik, demikian ini penjelasan dari Bapak Soleh mengenai tadi trik menggunakan waktu ala ulama zaman dahulu dan alasan mengapa ulama-ulama dahulu itu tidak menikah, padahal di dalam Islam itu menikah itu sunnah. Baik, sekian dari pertemuan ini dari Media Format Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.